Salam kebajikan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang patut kita ucapkan di siang yang cerah ini kecuali puja dan puji syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua untuk kita berkumpul di sekolah yang kita cintai. Salawat beriring salam atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam intelektual. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Batam, dalam hal ini beliau sedang tidak di tempat. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Batam. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 29 Batam. Yang saya hormati tamu undangan sahabat Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Saiful Huda, ada Ibu Rizka Armaya, ada Bapak Baharudin, ada Ibu Lastria Sihombing. Beliau datang ke sekolah kita untuk menyelenggarakan sosialisasi portal Rumah Belajar Kemdikbudristek dalam rangka Pembatik tahun 2021. Langsung saja, dengan hormat kami persilahkan arahan dan sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 29 Batam. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang berbahagia kita bersama-sama dalam kegiatan kita hari ini, terutama yang berbahagia Bapak Ibu Guru, Majelis Guru serta staf tata usaha, dan yang berbahagia dan selamat datang di SMP Negeri 29 Batam dengan Bapak Baharudin, Bapak Saiful, Ibu Lastria, dan Ibu Rizka. Baik Bapak dan Ibu semua, di sini kita menghadirkan ada sosialisasi berkenaan dengan Rumah Duta Belajar, di mana dari ini bahwa pembelajaran kita saat ini adalah berbasis TIK. Baik kita ketahui bahwasanya PTMT kita karena kita pada saat ini lebih ke pandemi ya yang PTMT ini, jadi lebih baik kita banyak menggunakan dan berkreasi kepada TIK kita. Nah, di mana yang perlu kita ketahui bahwasanya pembelajaran berbasis TIK ini merupakan platform dari Kemendikbud kita, ya, di mana platform ini sangat-sangat bermanfaat sekali dan merupakan salah satu penunjang kita dalam kegiatan proses belajar mengajar pada masa pandemi ini. Nah, untuk lebih detailnya, mari bersama-sama kita pelajari. Platform ini kepada Bapak dan Ibu yang ada di depan kita. Oke, baik, kami persilahkan Pak Saiful Huda ya, yang pertama. Iya, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sambutannya kepada kita, yaitu sahabat Rumah Belajar Kepulauan Riau, berpaling kepada para majelis guru yang ada di SMP Negeri 29 Batam. Perkenalkan saya Buda, sahabat Rumah Belajar Kepulauan Riau 2021. Saat ini saya mengajar di SMP Nusa Ulama. Nah, pada kali ini kami
misi, yaitu kami memiliki agenda yaitu mensosialisasikan portal rumah belajar, yang mana diharapkan dari portal rumah belajar ini dapat membantu Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Ini prosesnya pandemi, jadi yang mana kan biasanya kita susah buat media pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan membagikan bahwa ada tuh tips, ada tuh portal, ada itu platform yang bisa memudahkan kita dalam membagikan media pembelajaran untuk siswa-siswi. Sebelumnya kami akan sedikit bercerita tentang apa itu pembatik. Nah, jadi pembatik itu adalah pembelajaran berbasis TIK. Ya, pembelajaran berbasis TIK ini berdasarkan UNESCO. Jadi ada 4 level yang dilakukan kementerian dalam menyaring beberapa guru setiap tahunnya. Yaitu level pertama yaitu level literasi. Nah, level kedua yaitu implementasi. Biasanya di implementasi ini level kedua ini kita dipaksa loh, dipaksa. Sebenarnya saya yakin kan semua guru-guru kan hebat, cuma kerja dipaksa kan gitu. Jadi memaksa kita untuk membuat media pembelajaran. Level ketiga itu kreasi, level ketiga kreasi. Jadi kita tahun ini kemarin kita membuat MPI, media pembelajaran interaktif, bisa mulai dari PowerPoint, bisa dengan apa namanya SIP dan sebagainya. Nah, yang level keempat ini yaitu berbagi dan berkolaborasi. Artinya adalah nanti dari 30 dari ketika kita lolos Bapak Ibu ke level 4 itu hanya diambil 30 setiap provinsi. Nah, dari 30 itu nanti akan 1 orang dikukuhkan menjadi duta rumah belajar. Nah, visi kami di sini adalah yaitu membagikan pengalaman, mensosialisasikan pengalaman bahwa ada di platform portal rumah belajar, yang mana platform ini tentunya dapat mendukung pembelajaran berdasarkan era industri 4.0 atau pada abad 21. Ini rumah belajar loh ya, di rumah belajar pengalaman portal. Nah, jadi dimulai dari 15 Juli tahun 2011. Di dalamnya ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, dan berbagai media pembelajaran. Yes. Jadi di dalam rumah belajar itu ada fitur-fitur utama Bapak Ibu. Jadi fitur utama itu yang pertama sumber belajar, yaitu buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jajan angkasa, pengembangan profesional berkelanjutan dan kelas maya. Nanti dari setiap fitur ini akan dijelaskan oleh teman-teman bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar, pos pembelajaran, bagaimana memanfaatkan bank soal, laboratorium maya, terutama untuk guru-guru IPA. Laboratorium maya ini kalau kita terkendala apa namanya lab, mungkin nanti kita bisa menggunakan virtual. Ini fiturnya yaitu fitur belajar yang paling utama untuk dashboard belajar. Di mana dashboard belajar ini banyak beberapa video-video pembelajaran yang sudah tervalidasi oleh kementerian. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan YouTube mungkin jadi bukan tidak bagus sebenarnya. Tapi kalau dashboard belajar ini secara validasi sudah bagus dan durasinya tidak panjang, jadi sekitar 5-7 menit sehingga siswa saat menontonnya pun tidak bisa berubah. Jadi ada lagi kelas maya. Nah, kelas maya ini baik untuk sekolah yang menggunakan LMS. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal Classroom, Edmodo dan macam-macamnya. Jadi portal rumah belajar menyediakan juga kelas maya. Nah, bang soal ini mungkin bang soal ini yang mungkin menjadinya banyak sangat membantu sebenarnya. Jadi kalau kita ajar bingung tuh mau latihan apa, masih ini bang soal. Kita mengerjakan bersama siswa, dibahas. Jadi setidaknya kita sudah tidak sibuk sekolah juga banyak dan di bank soal ini kan sudah tervalidasi gitu. Jadi kadang ada yang dibutuhkan, tidak semuanya yang ada dibutuhkan secara full kan bagus sebenarnya. Jadi kalau di portal rumah belajar ya sudah tervalidasi dengan baik. Jadi ya insya Allah kemungkinan dikasihkan ke siswa lebih mudah memahami. Ada lagi laboratorium maya. Laboratorium maya ini sudah sangat luar biasa, sangat bagus ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru nanti, terutama guru IPA. Kalau nggak salah di matematika juga ada Bapak Ibu, tapi terbatas saja, hanya beberapa subbab materi saja. Nah ini untuk pendukung ada peta budaya, ada
suka menulis, tapi boleh menampilkan bisa Bapak di sini. Ada ibu Kim dan beberapa umum lain. Kemudian soal tadi, saya digital. Jadi saya hanya sedikit menjelaskan dari itu, kalau hanya penjelasannya bosan sih. Jadi nanti akan langsung dilakukan oleh aparat, oleh gurnasnya sama saya. Jadi bagaimana sih memanfaatkan dan belajar? Misalkan saya mau download nih sumber belajar, bisa nggak? Saya mau ngambil soal belajar, bisa nggak? Kita akan belajar lagi. Oke, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk melakukan sosialisasi portal rumah belajar. Nah, saat ini saya akan langsung mensosialisasikan bagaimana menggunakan kelas maya. Bapak Ibu mungkin boleh buka handphonenya, izin. Kalau handphonenya boleh di-download aplikasi rumah belajar, Bapak Ibu. Karena kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kelas maya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sekolah ini sudah sangat-sangat mahir dalam menggunakan learning management system. Tapi kita di kementerian melalui portal rumah belajar juga menyediakan yang namanya learning management system. Jadi apa bedanya sama LMS yang lain gitu? Tentu banyak terdapat perbedaan Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan kita menggunakan yang seperti Edmodo atau Google Classroom, itu pemiliknya itu adalah di luar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sementara kalau misalkan kelas maya sekarang diubah menjadi kelas digital, itu penggunaan LMS-nya itu telah tersistem dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu izin sudah mendownload? Lagi proses. Oke, kita lanjutkan saja sambil berjalan. Saya akan menjelaskan bagaimana alur atau sistem yang kita gunakan dalam menerapkan LMS di kelas mayanya Kemendikbudristek milik portal rumah belajar. Silakan Bu, langsung ke kelas mayanya. Langsung ke kelas maya aja. Kalau kita buka seperti ini, maka kita akan menemukan kelas maya. Beberapa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saiful. Ada kelas maya, sumber belajar, dan sebagainya. Nah, untuk tahap pertama, ini yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah harus mendaftarkan dulu sekolahnya. Itu sebagai penyelenggara. Silakan Bu, di penyelenggara. Sebelumnya Bu. Ya, daftar sebagai penyelenggara terlebih dahulu. Jadi Pak Ali minta tolong nanti agar sudah belum ada ya? Sudah ada SMP 29. Berarti kalau sudah ada 29, ini saya untuk tampilan aja sebagai pengetahuan aja mungkin buat kita Bapak Ibu. Untuk di penyelenggara ini yang harus diisi yang paling penting itu adalah NPSN-nya atau nomor pokok sekolah nasional ya. Iya. NPSN ini yang terpenting. Jadi apabila NPSN sudah terdaftar, maka sekolah sudah memiliki kelas maya sebagai penyelenggara. Baru setelah sekolah mendaftar sebagai penyelenggara, selanjutnya yang harus dilakukan adalah guru-guru juga mendaftar di kelas maya, mendaftar sebagai guru. Nah, kalau untuk di handphone Bapak Ibu silakan buka. Setelah buka di sana ada namanya kelas digital. Sekarang di kelas maya ini diganti nama menjadi kelas digital. Mulai. Ada Bapak Ibu di sana kelas digital. Kemudian yang harus kita lakukan adalah mendaftar. Contoh misalnya ID usernya mau apa, semuanya menggunakan huruf kecil. Kalau saya contohnya Bahar, jadi saya bikin Bahar aja. Terkadang ada usernya sudah terpakai, kita harus menggunakan user yang lain. Kemudian kita harus mengisi nama, deskripsi ini bisa kita lewati kalau misalkan kita mau lebih cepat dalam mendaftarnya. Yang terpenting adalah nomor identitas, alamat email, dan kontak. Nah kemudian ke atas tuh, nah itu
di sekolah ini kalau ini ada namanya SD Negeri Wironata. Di sini kita bisa cek apakah sekolah SMP 29 sudah terdaftar. Boleh Bu, diklik Bu di situ. Iya, diklik aja. Iya. Klik, coba Ibu ketik SMP Negeri 29 Batam sudah terdaftar apa belum sebagai penyelenggara. Jadi kalau misalkan sekolahnya belum terdaftar sebagai penyelenggara, sekolah harus lebih dulu mendaftar, baru kemudian guru-gurunya bisa mendaftar. Bisa Pak? Atau saya aja langsung? Boleh? Oke. Karena sosialisasi, makanya saya harus mensosialisasikan gitu. SMP SMPN. Mana datanya sebagai apa ya Pak? SMP 25 Batam ada ini SMP Negeri 29. Tidak ada. SMP Negeri 29 Batam ini harus lengkap. Coba kalau SMP ya. Pak Ali izin, Pak Ali udah daftar belum Pak Ali? Tak ada. Belum, berarti sekolah belum mendaftarkan sebagai sekolah penyelenggara di kelas maya Kemdikbud. Nah kalau saya contohkan sekolah saya, ini sosialisasi aja Ibu ya, nanti bisa dilanjutkan, mungkin nanti Pak Ali ada tindak lanjutnya, silakan. Kalau sekolah saya SD Negeri SDN nomor 4. Ini sekolah saya Batu Ampar. Jadi ada di situ. Jadi kalau sekolah belum mendaftar, dia belum terdapat di sini Bapak Ibu. Nah setelah sekolah mendaftar dan guru mendaftar, peserta didik boleh kita daftarkan, boleh peserta didik langsung. Kalau tingkat SMP pastinya yang mendaftarkan langsung siswanya ya. Kalau saya di SD karena saya mengajar di kelas 2 SD, yang alhamdulillah sekarang kita di SD untuk kelas saya ini sudah menggunakan fasilitas CIK untuk pembelajaran. Jadi mereka sudah terbiasa dalam menggunakan LMS. Jadi 2 SD aja Bapak Ibu sudah terbiasa, dan saya yakin percaya SMP lebih lagi ya. Kemudian setelah tadi sekolah, kemudian guru, kemudian siswanya baru bisa mendaftar. Kemudian seperti biasa nanti sistemnya saya buka aja kalau punya saya ya, agak lama ya, gak apa-apa praktik aja sih. Oke, jadi selanjutnya seperti Google Classroom. Nah Bapak Ibu kan sudah sama tuh seperti Google Classroom. Mengapa sih kita harus menggunakan kelas maya lagi, kan sama aja modelnya. Nah Bapak Ibu kalau misalkan kita menggunakan Edmodo sama Google Classroom itu kan yang milik bukan di bawah Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, tapi pemilik luar. Nah itu Kementerian Pendidikan tidak bisa melihat keaktifan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik gitu. Nah kalau kita menggunakan kelas maya, setiap klik yang kita lakukan itu terhitung di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah di sana ada namanya setiap tahun penghargaan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan bagi guru-guru yang sering menggunakan portal rumah belajar, baik itu dari segi sumber belajar, bank soal, dan fitur-fitur lain yang ada di rumah belajar Bapak Ibu. Mungkin untuk sosialisasi saya tentang kelas maya saya cukupkan sampai sekian. Mungkin kalau untuk tindak lanjutnya itu
namanya bimbingan teknis ya Bapak Ibu ya. Kalau sosialisasi kita sekedar menginformasikan. Nah itu terpulang dari Bapak Ibu ingin menggunakan LMS ini atau tidak. Namun seharusnya karena kita adalah pendidik yang kita ini di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kita hendaknya menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di kementerian kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rizka Ahmaya. Saya berasal dari mengajar di SD Al-Kafa, Batam Kota. Di sini saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk ikut mensosialisasikan bagaimana itu yang namanya portal rumah belajar. Kali ini di sini saya mendapat tugas yaitu bagaimana untuk mengkolaborasikan laboratorium maya dengan Kahoot. Bapak Ibu sudah pernah dengar Kahoot yang pastinya ya, untuk game anak-anak. Biasanya bisa kita gunakan game Kahoot atau game Quizzes. Nah, jadi di sini saya ingin sharing saja. Saya nanti akan bagaimana cara masuk ke lab maya di sini. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Jadi di sini sama seperti tadi, masuknya ke portal rumah belajar Bapak Ibu. Kalau mau ikut boleh, kalau mau nanti dicoba juga boleh. Lalu saya kalau sudah login, saya langsung masuk. Nah, di sini Bapak Ibu kalau sudah menggunakan akun ID, boleh langsung nanti masuknya itu menggunakan akun ID. Nah, kalau belum, kalau pakai Gmail juga boleh, langsung aja kita pencet Google-nya. Lalu kita pilih salah satu akun. Kalau pakai akun ID juga boleh Bapak Ibu, sudah langsung. Nah, di sini kita nanti diarahkan ke sumber belajar. Nah, sini. Apabila Bapak Ibu, ini Bapak Ibu ini punya kita nih, sudah akun kita di sini. Lalu Bapak Ibu apabila mempunyai kreasi, boleh juga dimasukkan ke portal rumah belajar. Itu nanti akan kalau terverifikasi akan muncul nih Bapak Ibu. Nah, ini video-video di sini. Jadi kan bangga kita ya. Jadi video saya di kreatif di harga ini jadi masuk ke sumber belajar. Terus di sini nanti ada lagi konten-konten Bapak Ibu. Nah, di sini pencet yang 3 ini ada terbaru, terpopuler, konten saya. Nanti kalau konten saya, Bapak Ibu punya konten pengen masukin ke sumber belajar, bisa. Silakan. Nah, di sini ada yang namanya titik 9 Bapak Ibu di kanan. Bapak Ibu pencet nanti banyak nih aplikasi yang Bapak udah jelaskan tadi. Ada kelas digital, sumber belajar, lab maya, bank soal, dan modul digital. Nah, sekarang saya coba menjelaskan lab maya. Bapak Ibu, kemarin saya sudah mencoba di siswa saya di SD, bahwasanya di lab maya ini banyak konten-konten yang sangat menarik bagi anak murid. Ini untuk ini aja Bapak Ibu ya, refresh. Mereka kan belajar. Jadi dengan adanya lab maya, senang mereka belajar. Contohnya ini, proses fotosintesis. Jadi kita nggak usah buat media lagi. Di sini sudah kita ambil saja, banyak. Saya coba buka. Nah, jadi saya nggak payah capek Bapak Ibu. Nah, ini dia. Di sini kontennya sangat menarik di lab maya. Contohnya ini gambarnya bergerak-gerak. Nah, jadi gambarnya itu kita tinggal, itu anak-anak bahwasanya fotosintesis itu berasal dari ambil matahari, ada CO2, ada nitrogen, ada air. Terus di sebelah kanannya Bapak Ibu, di sebelah kirinya itu ada keterangannya. Contoh nih, matahari, apa sih gunanya matahari? Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah melihat gambar seperti itu, anak-anak tuh tertarik untuk membaca. Sekarang kan anak-anak tuh susah membaca ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini kita bilang nanti setelah membaca kita akan membuat kuis dari hasil lab maya ini. Jadi mereka memperhatikan. Terus bisa juga pencet selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini air. Apa fungsi air? Nah, mereka sudah baca, kita menerangkan sedikit saja. Lalu ada karbon dioksida, apa itu gunanya. Jadi dengan adanya laboratorium maya ini sangat membantu Bapak Ibu guru nanti kalau menggunakannya. Terus ada lagi yang nitrogen itu apa, gunanya apa, ada dijelaskan semua di situ. Lalu Bapak Ibu nggak sampai situ aja. Nanti
anak didik kita tuh diajak untuk apa sih, daun itu bagaimana. Itu ada juga Bapak Ibu, kita pencet di bawahnya, amati bagian dalam daun. Nah ini dia, ini yang membuat anak murid saya kemarin tercengang-cengang nih Bapak Ibu. Jadi oh itu tuh yang namanya daun, oh gitu tuh. Nah jadi nggak sampai situ aja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memencet ini nih. Nah ini Bapak Ibu guru pencet, lalu ada keterangan di sebelah kanannya, oh itu namanya kutikula. Nah gitu. Jadi anak-anak tahu, oh kutikula itu bentuknya seperti itu gitu. Terus ada lagi yang di bawahnya, nah ini namanya epidermis atas. Nah jadi siswa kita tuh, wow, dengan mencet, mereka juga bisa menggunakan sebagai murid, bisa juga menggunakan Redmaya. Terus ini yang namanya kloroplas, nah gitu, pasti tidak asing lagi bagi anak kita. Tapi bentuknya kan mereka tidak tahu sebenarnya. Nah ini dikasih tahu di sini. Ini yang namanya poem, ya Bapak Ibu ya. Terus ini yang namanya sonata seperti itu. Nah jadi dengan seperti ini, mereka melihat gambar lalu ada penjelasan, jadi semakin tertarik untuk belajar untuk membaca seperti itu. Terus saya bisa kemarin mengkolaborasikannya setelah saya hidupkan Redmaya, mereka menonton sedikit saya menjelaskan, lalu anak murid saya itu saya kasih game Bapak Ibu, yaitu game Kahoot, gampang buatnya. Nah Bapak Ibu juga kalau mau buat juga bisa, gampang sekali. Caranya kita kalau untuk guru itu namanya kahoot.com Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau mencoba boleh kahoot.com. Nah kalau untuk anak murid nanti mereka maunya bawa HP atau kita di lab, mereka bisa nanti soalnya itu ada di namanya kahoot.it. Untuk anak murid menjawab soal kita. Nah di sini saya sudah buat beberapa games Kahoot. Cara buatnya gampang Bapak Ibu, nanti ada ditampilkan. Nah, kita mau membuat game di sini Bapak Ibu. Ada tulisan play. Nah, situ ada tulisan play, nanti kita bisa membuat soal. Nanti banyak soal pilihannya, bisa benar atau salah, bisa. Ini saya. Nah ini Bapak Ibu cara membuat soal Kahoot-nya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mencoba. Nah ini create. Nah ini, jadi ada yang namanya pilihan. Nanti Bapak Ibu dengan anak-anak nonton video tadi bisa membuat 4 atau 5. Jadi refreshing anak-anak itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi gini cara buatnya. Nanti bawahnya saya buat apa fungsi daun gitu aja ya. Nah nanti pilihan pergandanya nanti Bapak Ibu sini buat pilihan pergandanya, lalu pencet mana yang benarnya nanti. Nah lalu nanti udah di save, lalu ada buat create lagi, tambah lagi soal, ada perintah. Oke di sini saya pengen mencoba nih. Nah Bapak Ibu bersedia nggak menjadi anak murid saya? Pakai nomor saja Bapak Ibu. Nanti contoh soal ininya ya Bapak Ibu saya sudah buat. Nah, di sini kuis IPA. Yang tadi video tadi sudah saya tontonkan ke anak murid. Lalu saya akan mendemo dibuat refreshing dalam pembelajaran itu. Kadang-kadang anak-anak jenuh ya Bapak Ibu ya, kita selalu ceramah. Tetapi dengan adanya game-game seperti ini, jadi anak-anak itu lebih semangat dan Bapak Ibu pasti makin dicintai sama anak murid. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Ibu. Ya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Masih. Oke. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi tentang sumber belajar dan bank soal yang ada di fitur rumah belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lasri Siwoming. Saya mengajar di SD El Sadai di Batam Center. Saya mengajar di kelas 15. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke portal rumah belajar yang tadi. Untuk mengakses sumber belajarnya kita login seperti yang pertama tadi. Nah kemudian
Kemudian kita buka titik 9 yang paling pojok kiri. Nah, di sini ada menu-menu yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi ya. Ada kelas digital, sumber belajar, pembelajaran remaja, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber belajar dan soal. Nah, di dalam sumber belajar ini Bapak Ibu, ini yang paling penting saya rasa ya dalam proses pembelajaran. Walaupun kita tidak masuk di kelas maya di portal rumah belajar ini, tapi kita masih tetap bisa menggunakan sumber belajar yang ada di portal rumah belajar ini. Terkhususnya di dalam sumber belajar ini menyediakan konten berupa video dan juga web. Dan Bapak Ibu juga yang memiliki minat untuk membuat konten pembelajaran bisa dipublikasikan di sumber belajar ini juga ya. Di pojok sebelah kanan yang ini, di sini bisa kita lihat menunya untuk mengupload konten kita, misalnya video pembelajaran yang mau kita publikasikan ya. Kemudian di sini juga tadi di sumber belajar itu ada konten video dan web. Kita juga bisa menambahkan web. Jadi yang di sini yang mau saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa konten video dan web itu berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan apa yang membedakan konten video dan web. Sebenarnya sama-sama sumber belajar, cuma cara presentasinya itu yang berbeda ya Bapak Ibu. Oke, karena saya belajar di SD, maka saya pilih kelasnya di SD ya, tingkat pendidikannya dulu yang kita atur. Saya juga mengajar di kelas 6 tadi sudah saya sebutkan. Kemudian saya mau cari mata pelajaran apa yang mau saya ajarkan. Misal saya mau mengajarkan IPA. IPA itu bagian dari tematik. Untuk di SD nggak ada subjek-subjeknya, tapi belajar tematik ya Bapak Ibu. Tapi di sumber belajar ini dia dipecah. Misalnya saya mau menjelaskan tentang energi listrik ini aja, atau ya sudah ada materinya dan juga sudah ada latihannya ya Bapak Ibu. Misalnya kita belajar bersama, mau ya Bapak Ibu ya? Oke. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan speaker ini sangat jelas suaranya, dibacakan. Apa itu ekosistem? Dibacakan semua. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Udah ada tulisannya, tapi masih ada audionya. Dan juga ada gambar-gambar yang warnanya itu bisa membuat pikiran kita itu lebih mengingat ya. Oke, kita anggap selesai. Tapi kalau di portal rumah belajar ini diberikan kunci jawabannya dan diberikan juga pembahasannya. Kenapa jawabannya A misalnya? Kenapa jawabannya B? Ya. Oke, kira-kira kelas berapa ya Bapak Ibu yang mau kita pakai? Kelas 7. Mata pelajaran apa ya Bapak Ibu? Bahasa Inggris. Oke, iso lagi. Bahasa Inggris. Well. Oke, kita coba yang 5 soal aja ya Bapak Ibu ya, untuk menekan waktu ya. belum Pak, belum. Oke, di sini ada soalnya dan ada juga waktunya. Karena sedikit soalnya, jadi waktunya juga sedikit, hanya 5 menit. Manda, can you help me miss to read this one? Oke, yang mana kira-kira jawabannya ya Bapak Ibu? My name is.
Arif. Nah, di sini di bank soal ini menandakan bahwa Oke. 1, 2. Rumah